Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 9, Ninjutsu Medis. Hari-hari berikutnya, Hokage ketiga tidak menggunakan bola kristal untuk mengamati Ryo. Namun, yang terakhir menghabiskan seluruh minggu di perpustakaan tempat dia membaca semua buku yang berhubungan dengan ninjutsu medis di perpustakaan Konoha dan memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang sistem medis dunia Naruto. Teknik ninjutsu medis didasarkan pada perbaikan sel melalui penggunaan cakra tertentu dan juga merangsang pembelahan dan generasi sel untuk menggantikan sel yang tidak dapat diperbaiki. Ini menyatu dan memungkinkan luka pulih dengan cepat. Ninjutsu medis juga menggunakan transformasi bentuk yang melibatkan teknik. Teknik-teknik ini juga dapat digunakan dalam pertempuran, seperti halnya pisau bedah ninja. Satu-satunya penggunaan non-konvensional ekstrim dari teknik-teknik ini yang diperlihatkan dalam manga adalah teknik kelahiran kembali penciptaan Tsunade, dan teknik Chiyo yang menghidupkan kembali teknik Gaara. Adapun penyembuhan cepat dari Hokage ke-1, tampaknya tidak ada hubungannya dengan ninja medis, melainkan berkaitan dengan tubuh dan struktur selnya sendiri. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kesembuhannya yang cepat itulah yang terutama menginspirasi teknik awal ninjutsu medis. Sel-selnya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki siapapun, tetapi teknik penyembuhan dapat mensimulasikannya sampai batas tertentu. Begitulah cara kerja teknik telapak tangan mistik. Tetapi bahkan di dalam klan Senju, penyembuhan cepat tidak terbatas, dan kematian sel bisa melebihi itu yang menyebabkan kematian. Sebelumnya dalam sejarah cerita, pertarungan antara Senju dan Uchiha sempat terhenti di lembah akhir, di mana Hashirama tampaknya membunuh Madara. Kemenangannya sebagian besar karena pemulihannya yang cepat. Namun, itu bukanlah kemenangan bersih tanpa kekalahan. Selain bagian yang jelas dari rencana Madara, Hashirama tidak bertahan lama setelah pertempuran. Ryo menduga bahwa tubuh Hashirama, betapapun hebatnya, tidak dapat menangani pengurasan yang ekstrim yang disebabkan oleh generasi dalam jumlah besar yang terjadi dalam pertempuran itu. Ninjutsu medis bukanlah hal yang sempurna dan sistem yang sempurna dan tidak terkalahkan. Dan dengan Hashirama yang tidak dapat pulih dalam waktu yang tidak ditentukan, orang bisa menebak ninja biasa hanya bisa menangani begitu banyak sebelum mogok. Ketika 5 Kage melawan Madara dalam seri, ini memaksa Tsunade untuk menggunakan teknik penciptaan kelahiran kembali. Ini mendorong tingkat penyembuhannya ke tingkat yang luar biasa dan membuatnya hampir tidak bisa dibunuh oleh kerusakan biasa. Tapi ini datang bersamaan dengan pengorbanan, tidak hanya menguras level cakranya, itu juga memperpendek umurnya karena mengakibatkan pembelahan sel yang berkelanjutan. Efek ninjutsu medis jauh lebih cepat daripada efek pengobatan biasa di dunia masa lalu Ryo. Tapi tidak peduli teknik apa yang digunakan, ada kekurangannya. Di sini yang terbesar adalah kesembuhan dibayar dengan umur. Hanya dalam 1 minggu, Ryo bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang ninja medis. Sekarang saatnya untuk mulai mempelajarinya. Dasar untuk mempelajari ninjutsu medis adalah kontrol cakra. Dan dengan teknik rahasia Yamanaka untuk mengendalikan pikiran, fokus mereka sendiri sangat kuat yang mengarah ke kontrol cakra yang sangat baik. Ada alasan mengapa Ino bisa belajar ninjutsu medis di manga. Dan di dalam Yamanaka, bakat luar biasa Ryo bersamanya menggunakan teknik Yamanaka sejak masa kanak-kanak seharusnya membuatnya memiliki kendali yang luar biasa. Setelah makan malam, Shinsei menunjukkan putranya cara belajar ninjutsu medis. Dia adalah ninja pertempuran yang kuat, tapi dia memiliki nilai yang tinggi untuk Konoha sebagai ninja medis yang hebat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di rumah sakit yang dapat menggunakan jutsu telapak tangan mistis, teknik yang menggunakan cakra dalam jumlah besar. Untuk mendapatkan efek penyembuhan yang kuat, kamu perlu memiliki lebih banyak cakra daripada Shinsei, tetapi tekniknya tetap tidak berubah. Dia mulai melatih putranya, tetapi dia tidak berpikir bahwa bakatnya begitu mengerikan. Hanya dalam 3 hari, dia menguasai dasar-dasar teknik, dan dia mengawasinya menyembuhkan ikan dari waktu ke waktu, hampir sama mahirnya dengan dokter umum di rumah sakit Konoha. Pada hari-hari itu, dia mengulangi latihan tersebut sebanyak 1.600 kali. Dan level cakranya masih normal, tapi kontrol cakranya sangat bagus dan dia sangat gigih, tidak melakukan apapun selain berlatih, makan dan tidur. Mempelajari penyembuhan seperti mempelajari kontrol atas elemen dari 5 elemen, itu seperti memiliki afinitas penyembuhan.
Untuk menguasai penyembuhan, kita perlu menggunakan teknik mistik telapak angan atau pisau bedah ninja, jadi perlu belajar bagaimana melakukan transformasi bentuk. Pertama aku akan mengajari kamu teknik telapak tangan Andre. Shinsei dengan hati-hati menjelaskan kepada putranya. Praktik teknik telapak tangan tidak sesederhana menyembuhkan ikan. Selama lebih dari sebulan, dia tidak mengalami kemajuan. Tidaklah mudah menambahkan alat fisik ke dasar teknik. Membentuk cakra sangat sulit. Bahkan Naruto butuh waktu lama untuk menguasai pembentukan rasengan. Meski tidak sabar, hal itu justru mendorongnya untuk berusaha lebih keras dan mengulang latihan setiap hari. Jauh dari menemukan cara, dia hanya bisa menemukan inspirasi dari manga. Dia ingat bagaimana Naruto menambahkan angin ke rasengan, memberinya properti pemotongan. Dia berpikir untuk menambahkan efek itu pada penyembuhan. Nah, angin memberi ketajaman, dan meski Yamanaka tidak memiliki kedekatan dengan angin, Ryo masih bisa mensimulasikan perasaan tajam tersebut. Teknik penyembuhan dasar menjadi pisau bedah cakra kental dengan cara ini. Ini dia. Jenis transformasi apa yang ditambahkan ke proses penyembuhan ditentukan oleh cakra yang disuntikkan oleh ahli bedah. Dalam teknik penyembuhan dasar, Ryo menyuntikkan cakra lembut dan hangat yang terasa seperti air hangat. Penyembuhan secara bertahap teknik telapak tangan mistik. Lebih dari sebulan pelatihan akhirnya berhasil. Sangat bagus, kamu mendapatkan begitu banyak pengalaman. Aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu. Oke, terima kasih, Bu. Setelah hampir 2 bulan bekerja keras, Ryo menguasai teknik penyembuhan dalam ninjutsu medis, teknik telapak tangan mistis, dan pisau bedah cakra. Menggabungkan 5 tahun pengalaman bedah dari kehidupan sebelumnya, dia yakin bahwa saat ini dia sangat dekat dengan master ninjutsu medis asli. Pagi-pagi keesokan harinya, Ryo memutuskan untuk pergi ke sekolah ninja dalam waktu yang lama. Setelah bayang-bayang dilepaskan, ingatan dan pengalaman semua kembali padanya. Dia menemukan bahwa dia mengumpulkan banyak kenangan indah dengan Kakashi, Obito dan Rin. Cinta segitiga itu masih ada, tetapi perbedaannya adalah ia berteman baik dengan kelompok itu. Tiba-tiba, dia memiliki sesuatu yang dinantikan di sekolah ninja. Bab 10, Bunuh Diri dari Taring Putih. Hei, sombong Ryo, tunggu aku. Begitu dia mendengar suaranya, dia tahu itu adalah Obito. Sejak Ryo mengalahkan Kakashi ke posisi pertama di peringkat kelas terakhir, Obito memiliki 2 saingan sekarang. Kakashi biasanya mengabaikan provokasi Obito. Tetapi ketika sesekali terpojok olehnya, dia memukulinya. Tidak seperti Kakashi, Ryo tidak pernah marah. Lagi pula, dia sekarang berusia 30-an, dan anak-anak ini menggodanya. Itu sebabnya Obito menyebut dia sombong. Obito, kamu tidak datang terlambat hari ini. Apakah kamu tidak bertemu nenek hari ini? Aku bertemu dengannya, tapi aku tidak membantu. Mengapa? Kehilangan fetis kamu. Oh, kemarin aku mendengar dia melakukan pukulan ke Sakumo-san dengan orang lain. Dengan tubuh utamanya yang tersisa selama beberapa bulan terakhir di sekolah dan fokus untuk membuatnya tertutup, dan tubuh utamanya sepenuhnya dikhususkan untuk ninja medis, Ryo tidak memperhatikan rumor yang beredar di sekitar desa. Obito, apa yang terjadi dengan Sakumo-san? Koki Ryo, kamu tidak tahu. Ryo menggeleng. Obito menghela nafas dan berkata, baiklah, Sakumo-san dan teman-temannya pergi ke desa yang tersembunyi di pasir untuk menjalankan misi rahasia, dan mereka dijebak oleh ninja pasir. Sementara Sakumo-san berhasil menghindari jebakan, rekan-rekannya tertangkap. Jadi dia memilih untuk menyerah pada desa dan menyelamatkan mereka. Mereka kembali 3 hari lalu. Aku mendengar bahwa ini membawa kerugian besar bagi desa, jadi semua orang menentangnya, bahkan yang dia selamatkan. Dewasa, mereka payah. Catatan penerjemah, Obito seharusnya tidak tahu tentang peristiwa ini karena dia telah diberitahu tentang mereka oleh Minato setelah kematian Sakumo. Tapi begitulah novel itu ditulis, mungkin dengan efek kupu-kupu kehadiran Ryo membuatnya tahu tentang itu. Ini memang masalahnya. Menurut manga, Kakashi memilih untuk menjadi genin lebih awal karena kematian ayahnya, dan ini adalah tahun ke-38, peristiwa bunuh dirinya seharusnya terjadi sekitar hari-hari ini sesuai dengan garis waktu awal. Kakashi telah menjadi salah satu dari sedikit teman dekat Ryo, dan Sakumo juga dekat dengan orang tuanya. Tidak peduli seberapa besar Ryo mementingkan diri sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan Sakumo mati. Obito, kamu pergi ke sekolah dulu. Ada yang harus aku lakukan.
Ryo tidak tahu kapan Sakumo akan bunuh diri. Dia tahu itu terjadi beberapa hari setelah dihidupkan oleh teman-temannya. Dengan kejadian-kejadian ini yang terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin karena hari ini atau besok. Setelah ditinggal oleh Obito, Ryo berbalik dan terbang ke kanan menuju rumah Kakashi. Dengan ingatannya yang luar biasa, dia tidak akan pernah melupakan tempat yang pernah dia kunjungi saat masih bayi. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu rumah klan Hatake. Selain Hokage, tidak ada yang berani melihat ke pintu mereka. Ryo melihat Sakumo memasuki rumah. Sakumo tidak sama seperti saat dia berumur 1 tahun, dan untuk Ryo yang mengikutinya ke dalam, dia melihatnya menikam dirinya sendiri hingga jatuh ke dalam genangan darah. Sakumo-san. Ryo kaget, sudah terlambat. Gunung itu. Dengan cepat berlari ke arahnya dan setelah beberapa pemeriksaan, dia memutuskan bahwa itu belum terlambat. Jantungnya ditusuk dengan pisau pendek dan suplai darah ke otak tidak mencukupi. Tapi Ryo memiliki kepercayaan diri yang besar pada kemampuannya untuk menyelamatkannya. Pada tanggal 1 dia menggunakan teknik telapak tangan mistik dan berusaha untuk menyembuhkan hatinya. Di saat yang sama, seorang ninja bertopeng binatang perlahan mendekati Ryo dari belakang. Sebagai seorang Yamanaka, dan yang luar biasa sebenarnya, Ryo tidak memiliki masalah dalam mendeteksi ninja bertopeng yang mendekat. Ryo pura-pura tidak tahu, sementara tangan kirinya terus merawat Sakumo, tangan kanannya diam-diam membentuk pisau bedah ninja. Saat ninja yang mendekat bersiap untuk membunuhnya, Ryo dengan cepat berbalik dan menggunakan pisau bedah untuk memotong kakinya, memotong pembuluh darahnya. Jika dia tidak sesingkat itu, tenggorokan ninja bertopenglah yang akan dipotong. Ninja yang terluka itu roboh, dan Ryo melihat pakaiannya, dia terlihat sama dengan anggota Root di manga. "Kamu siapa? Mengapa kamu menyerang aku?" tanyanya sambil masih merawat Sakumo. Ninja bertopeng tidak menjawab. Tapi Ryo tidak punya waktu untuk fokus padanya dan mengabdikan dirinya untuk menyembuhkan Sakumo. Di dunia masa lalunya, kekurangan aliran oksigen ke otak selama 4 menit penuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Bahkan dengan kesembuhannya, dia tidak bisa memastikan bagaimana otak Sakumo bisa bertahan dengan low pasokan oksigen. Ice Release, Freeze ninjutsu ini adalah salah satu yang dikembangkan oleh Ryo berdasarkan tubuhnya sendiri. Tubuh manusia dapat dibekukan untuk sementara, dan 70 hingga 75% tubuh manusia adalah air. Bahkan jika tulang mengandung 10-40% air, ninjutsu dapat membekukan kelembapan tubuh, memungkinkan tubuh untuk hidup melalui operasi yang lebih lama. Untuk menyelamatkan Sakumo, Ryo menggunakan pelepasan es untuk pertama kalinya di hadapan orang luar. Ninja yang terpotong di tanah mungkin salah satu akarnya. Hokage tidak akan menyerang penduduk desa secara acak dan begitu pula Anbu yang bekerja di bawah komandonya. Bayangan dari bayang-bayang tidak bebas menyerang orang-orang di desa. Dengan pengetahuannya tentang kepribadian Hiruzen di manga, Ryo tahu bahwa dia tidak akan berbagi pendapat desa dan dia tidak akan mengetahui kejadian ini. Es yang digunakan Ryo terlihat oleh ninja di tanah. Karena dia belum berencana untuk mengungkap rahasianya dulu, Ryo memiliki pikiran yang jernih di benaknya, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Dia membentuk pisau. Bedah cakra lagi. Pelepasan air, gelombang air. Ninja di tanah, meskipun kakinya tidak bisa bergerak, tetapi telah memperhatikan niat membunuh yang Ryo miliki. Jutsu air kelas C bukanlah yang harus dia fokuskan, dia harus fokus pada pisau bedah. Itulah yang terlintas dalam pikirannya. Membekukan. Dalam sekejap saat gelombang air mendarat di tanah, air hampir langsung dibekukan oleh Ryo. Ninja topeng tidak pernah membayangkan bahwa air akan tiba-tiba membeku, dan itu lebih mengejutkannya ketika Ryo berteleportasi melalui es untuk muncul di belakang punggungnya, menggorok lehernya dengan satu gerakan cepat. Setelah membunuh si bertopeng, Ryo mencairkan esnya. Ini sebenarnya tidak berfokus pada perasaan yang dia miliki pada pembunuhan pertamanya, dia hanya fokus untuk menyelamatkan Sakumo. Dia awalnya berencana membawanya ke rumah sakit. Dengan peralatan di sana dia pikir dia bisa menyelamatkannya. Dia mencoba mengangkatnya untuk menemukan bahwa kekuatan apapun yang tersisa terlalu kecil. Setelah menghentikan penggunaan telapak tangan mistis, beberapa teknik pelepasan es dan 2 kali menggunakan pisau bedah ninja, dia memakan persediaan cakranya dengan sangat cepat. Esnya akan bertahan selama 20 menit, jadi dia tidak punya waktu untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Untungnya, Ibu Kakashi mendengar perkelahian tersebut dan bergegas. "Sakumo, Riko-san,
Aku adalah putra Shinsei Yamanaka. Tolong bantu aku membawanya ke rumah sakit segera. Dia juga seorang ninja medis, dan setelah memeriksa suaminya dia putus asa. Saat dia mengira dia sudah mati, dia jatuh dan menangis. Riko-san, aku bisa menyelamatkan Sakumo-san. Dia belum mati. Percayalah padaku. Bantu aku membawanya ke rumah sakit. Kamu bisa. Iya. Mata tegas Ryo menatap Riko Hatakehop. Dia menggendong suaminya yang sudah meninggal dan dengan Ryo tepat di belakangnya, dilarikan ke rumah sakit. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.